Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Febrianto dengan NPM 2021015487. Kali ini saya akan membuat video praktek mengenai tentang pembelajaran kepada murid dengan tema layanan informasi. Baik, kita langsung aja masuk ke praktik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, alhamdulillah semua pada sehat ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya dari kalian, satu, Bapak minta untuk membacakan doa sebelum memulainya belajar. Ya, silakan Fahri. Ya, silakan. Ya, terima kasih Fahri sudah mau berdoa, mimpin doa. Langsung aja Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Fikri, kalian bisa manggil Bapak atau Kakak. Bapak masih kuliah di Universitas Indrapasta PGRI yang terletak di Kampung Gedong, Jakarta Timur. Bapak sekarang masih menempuh semester 4 di jurusan bimbingan dan konseling. Langsung saja Bapak akan masuk ke materi tentang layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi? Ya, betul. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan sebuah informasi. Itu bisa berbentuk apapun. Informasi tentang pendidikan, informasi tentang kemasyarakatan, sosial, dan banyak sekali informasi-informasi tentang layanan informasi. Lanjut lagi, tema Bapak hari ini adalah dampak akibat pergaulan bebas. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, betul. Pergaulan bebas yang dimulai pada remaja yang bergaulnya itu bebas, maksudnya kayak seperti anak-anak yang kurang diajarkan oleh orang tuanya, seperti itulah ya. Kita langsung aja. Pengertian pergaulan bebas: dilakukan oleh anak remaja ABG dalam masa pertumbuhan dan banyak ingin tahu tentang sesuatu yang membuatnya penasaran. Karena masa remaja adalah masa kita masih mencari jati diri. Tetapi masa itu banyak remaja yang salah dan tidak diarahkan oleh orang tuanya akibat bergaul di luar batas hingga dampak buruk pada mereka seperti seks bebas dan akibat hamil duluan atau terkena penyakit HIV/AIDS, overdosis akibat narkoba, minum minuman keras. Itu adalah pengertian dari pergaulan bebas. Sangat berbahaya ya. Pergaulan bebas itu emang sekarang kita masih ngerasain enak-enaknya aja, tapi kita lihat nanti itu kalian bakal nyesel tentang kalau udah mengenal tentang narkoba, minum-minuman keras, terus seks bebas. Itu pengaruh di jangka panjangnya itu sangat sangat susah, maksudnya entah nyari pekerjaan atau kalian ingin menjadi
abdi negara, contohnya polisi, itu udah susah masuk situ. Makanya sekarang kalian di masa remaja sempat-sempatkan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan hal yang positif, seperti kalian berikut komunitas yang positif, yang rajin ikut atau ikut pengajian, majelis, itu kalian disarankan wajib banget mengikuti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalian punya pegangan, kalian tidak kegok dengan agama-agama yang kalian sedang, tentang agama kalian itu apa. Kita lanjut lagi. Yang kedua, berikut ini adalah dampak akibat pergaulan bebas. Yang pertama, penyakit HIV/AIDS. Itu penyakit yang sangat susah obatnya dan belum ada di Indonesia. Dan yang kedua, hamil di luar nikah. Ini juga sangat pengaruh ketika tua nanti atau ketika masa udah mempunyai anak, dimana kita udah mempunyai dimana ketika remaja itu udah lahiran di masa muda, tetapi suaminya tidak bekerja, suaminya tidak mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk anak dan istrinya. Bagaimana? Akibatnya apa? Akibatnya adalah stres, memikirkan uang tentunya, stres memikirkan apapun semua. Itu juga hal yang positif untuk tidak ditiru. Lanjut lagi, ketergantungan obat-obatan. Nah, kebanyakan pada remaja ini adalah ingin tenang tetapi memakai obat-obatan. Itu sangat tidak boleh diperlakukan, karena obat-obatan itu adalah merusak kerongkongan rongga otak kita, dimana banyak syaraf-syaraf yang tidak langsung reaksi gitu. Lanjut lagi, tawuran. Tawuran juga itu adalah sebuah hal yang tidak patut dicontoh. Apa sih yang kalian dapat untuk tawuran? Kena celurit atau pedang, kalian dibacok, masuk rumah sakit. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Nah, makanya Bapak harap kalian semua yang ada di sini untuk tidak ikut acara-acara tawuran gitu, karena mempermalukan diri sendiri dan sekolah tentunya kena, dan orang tuanya. Itu sangat tidak patut dicontoh untuk kalian semua. Lanjut lagi, contoh di atas ada beberapa dampak negatif dari pergaulan bebas di sekitar kita. Perlulah orang tua dalam menjaga anaknya dan menjauhkan dari pergaulan bebas. Untuk orang tua juga harus memberi anaknya pelajaran supaya gimana sih nanti anaknya menjadi apa sih, harus dididik juga, jangan di sekolah aja ya. Dan kalian juga nih, jangan suka mengebantah orang tua itu mau ngomong apa. Dengerin aja omongan orang tua itu baik sebenarnya. Ingin anaknya itu bisa mengikuti jenjang kakak-kakaknya gitu, yang baikkah dicontoh. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, berhamburan harta untuk memenuhi seks bebas. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara. Tiga, termasuk dari jalan haram dan keji, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat.
Keempat, rasa ingin tahu dan besar. Kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan. Itu dari ciri-ciri pergaulan seks bebas. Yang keenam, apa sih solusi untuk menyelesaikan seks bebas? Yang pertama, memperbaiki cara pandang, di mana kalian harus memiliki cara pandang yang lebih baik. Kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, ini juga penting untuk menjaga kita pola hidup, seperti kita menjaga dengan makanan-makanan sehat, olahraga, dan banyak segala macam untuk menjadi pola hidup kita lebih sehat. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Itu sangat penting juga. Keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Komunikasinya itu agak sedikit dirubah. Kata-kata yang tidak perlu diungkapkan, tolong jangan diungkapkan, seperti kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengganggu atau tidak enak didengar pada orang lain itu tidak perlu diungkapkan atau dibicarakan. Selanjutnya, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Nah, itu Bapak yang ingin sebut tadi. Perlunya kita memikir masa depan, dimana kita masih muda, harus berpikir, wah, kita mau kemana nih selanjutnya. Kita mau menjadi pegawai negeri, kita mau jadi polisi, itu terserah kalian. Yang penting kalian udah memiliki cita-cita tersebut. Kalian tunjukin, kalian buktiin bahwa kalian nanti akan bisa masuk pegawai negeri atau polisi. Nah, selanjutnya, cara pergaulan bebas yang baik. Dalam bergaul dan sangat mempengaruhi adalah lingkungan sekitar. Ada pepatah yang mengatakan untuk masuk ke kandang kambing, tetapi jangan seperti kambing. Begitu juga dengan bergaul, kita harus memperhatikan lingkungan sekeliling kita. Bagaimana cara orang berperilaku baik, gaya berbicara yang sopan dan santun dalam bergaul. Tidak harus dengan cara ugal-ugalan atau ketenteran semata. Menjadi yang harus kita lakukan adalah diri kamu sendiri. Bagaimana orang di sekeliling kamu merasa nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Jadi, contoh pemberian diri untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Selanjutnya, mengapa pergaulan bebas dapat terjadi di kalangan remaja? Nah, ini apa sebenarnya faktor membuat orang untuk melakukan pergaulan bebas itu sendiri? Menurut Dr. Suarez, pergaulan bebas itu adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan lingkungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan interpersonal, relationship. Pada zaman modern sekarang ini, remaja sedang diharapkan pada kondisi sistem-sistem nilai, dan kemudian sistem nilai tersebut terteksis oleh sistem nilai yang bertanggapan dengan kesimpulan. Jadi, pergaulan bebas itu adalah suatu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan bebas juga adalah HAM setiap individu, dan itu harus dibebaskan sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi. Sebab itu, hal melanggar HAM. Jadi pergaulan bebas antar manusia harus bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat.
Jadi, kalau secara dinamis, pergaulan bebas namun atau aturan-aturan norma hidup manusia tentunya akan membutuhkan ekses pada saat hari ini. Nah, segitu aja. Bapak sudah menerangkan tentang akibat pergaulan seks bebas. Semoga kalian semua dapat memahami atau dapat masuk ke pikiran kalian tentang bahayanya seks bebas. Baik, selanjutnya Bapak akan absenkan nama kalian masing-masing. Rista hadir, Fahri hadir, Apip Ramadan hadir, Prayoga hadir, Samaya hadir, Naila hadir, Tasya hadir. Huda nggak hadir. Oke, baik. Kenapa dia? Oh, izin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fatur hadir. Baik, hadir semua ya. Oh iya, alhamdulillah. Oh, ada yang nggak hadir ya tadi satu. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kalian dapat merubah pola pikir kalian untuk menjauhi seks bebas. Terima kasih. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.